Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 7 yaitu kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama Alvina Zwetaberg, yang kedua Anissa Rahma Jamila, yang ketiga Nur Ramdhani, yang keempat Faiz Dafa Al-Islam, yang kelima Muhammad Fahmi Attar, Rizky Setiaji, terus Muhammad Kemal Pasa, Nabila Rahmanisa, Keisha Anindya Suwiknyo, Karisa Marfa Orlin Kirana. Nah, berikut ini ada faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Yang pertama, sebab-sebab kemajuan umat Islam. Menurut Badri Yatim, periode masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa kekhalifahan. Yang pertama ada Khalifah Rashidah, yang kedua ada Khalifah Bani Umayyah, dan yang ketiga ada Khalifah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam yang terjadi pada masa pemerintah Bani Abbas. Pada masa ini, Ba'ath sebagai pusat pemerintah Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini menurut Huda dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Yang pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran. Umat Islam banyak menulis tafsir dan hadis Nabi. Yang kedua, penerjemah filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Nah, salah satu keunikan peradaban Islam ini adalah sifat adaptif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan secara kreatif dan inovatif dengan menonjolkan unsur-unsur Islam. Selanjutnya ada sebab-sebab kemunduran umat Islam. Nah, setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran, yang dimana penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan saat itu juga dihancurkan. Buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Dan juga para sarjana dan ulama pada saat itu dibunuh. Penduduk juga dibantai dan Khalifah Al-Mutasim ikut terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Nah, menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu ilmu politik dan moral. Secara politik, telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Dan parahnya, pemerintah pusat tidak mampu mengatasi pemberontakan penguasa lokal, amir dan gubernur di daerah pada saat itu karena kehilangan otoritas dan kewibawaan politik. Nah, secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Dan dikisahkan Khalifah Al-Mutawakkil, beliau mempunyai selir sebanyak 4.000 orang. Khalifah Amin memelihara Gilman, yaitu yang dimana Gilman itu adalah budak laki-laki yang dijadikan haram dan praktik homoseksual. Khalifah Al-Mu'taz hidup bergelimang harta dan kemewahan. Dan juga Khalifah Al-Mu'taz berkuda dengan pelana emas dan baju perang berlapis intan di tengah-tengah penderitaan rakyat. Berikut ini ada kontribusi ilmuwan muslim yang berkontribusi di dunia modern. Yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Nama lengkap beliau adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Adzi. Biasanya dipanggil Al-Adzi karena berasal dari kabilah Adzi di Yaman. Jabir lahir di Tus, Iran tahun 110 atau 720 Masehi dan wafat di tempat kelahirannya pada tahun 199
197 atau 813 Masehi. Jabir adalah ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada Khalifah Harun al-Rashid. Jabir adalah seorang ahli kimia. Di antaranya ada temuan-temuan beliau. Yang pertama, penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca. Yang kedua, pemaduan antara asam hidrokolik senyawa garam atau nitrik. Yang ketiga, menemukan cara efektif memurnikan logam dan menjaga karat. Yang keempat, ada merumuskan cara perbuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur emas untuk menggantikan tinta cairan emas. Terus yang kedua, ada tokoh bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di Al-Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 164 atau 780 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 230 atau 847 Masehi. Beliau ialah seorang ilmuwan ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Selain itu, beliau juga ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Di antaranya ada prestasi Al-Khawarizmi adalah yang pertama, Al-Khawarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang buku algoritma yang menjadi rujukan para ilmuwan, pembisnis, dan insinyur. Yang kedua, beliau menggagaskan aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung, dan beliau juga mengarang buku berjudul Al-Jabar wa al-Muqabalah sebagai dasar pembentukan ilmu ini. Yang selanjutnya ada tokoh Al-Kindi. Beliau itu nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Al-Kindi, yang dimana beliau itu lahir di Kufah, dan menurut Al-Khalili, beliau wafat pada tahun 260 Hijriah atau 876 Masehi. Nah, Dr. Abdul Halim Muntasir menyatakan bahwa karya Al-Kindi mencapai 230 buku. Nah, karya-karyanya itu dalam bidang astronomi, dia menyatakan dampak posisi planet pada keadaan di bumi seperti pasang surutnya air laut. Dan juga dalam bidang ilmu alam dan fisika, Al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, tapi melainkan pantulan dari cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. Selain itu, Al-Kindi juga banyak mengarang kitab dalam bidang teknik mesin, kimia industri, kimia logam, matematika, geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, dan juga di bidang musik. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husin bin Abdullah Ibnu Sina. Ilmuwan Eropa menyebut namanya dengan Avicenna. Beliau lahir di Avazna di dekat Bukhara pada tahun 370 Hijriah dan wafat di Hamdan, Iran, Persia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ibnu Sina ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. Di antara prestasi beliau itu beliau adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit, dan juga beliau menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. Beliau juga sangat ahli di bidang kedokteran, seperti misalnya ia menemukan adanya cacing anelostoma atau cacing filaria yang merupakan penyebab penyakit gajah, dan pengobatan penyakit antrak atau malignan anthrax. Sekian. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang ketertinggalan umat Islam di bidang iptek dan budaya. Setelah berabad-abad berada di puncak kejayaan, umat Islam mengalami kemunduran besar dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Jadi, wawasan dunia Islam kini menjadi wawasan yang tertinggal dibanding negara-negara barat dan Asia Timur lainnya. Kemunduran ini ditandai dengan melekatnya kemiskinan, kebodohan, serta
ketidakmampuan menguasai perkembangan iptek sehingga umat Islam kehilangan kepercayaan diri dan harga diri, semangat kejayaan masa lalu yang dilandasi dengan semangat belajar dan berinovasi berubah menjadi sikap pasif serta menerima nasib tanpa usaha untuk bangkit. Salah satu penyebab dari keterbelakangan ini adalah ketidakpedulian umat Islam dalam memahami dan menerapkan ajaran agamanya yang sebenarnya mendorong penguasaan ilmu pengetahuan. Banyak negara muslim memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun penduduknya tetap menderita kemiskinan. Akibat kualitas sumber daya manusia yang buruk dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi, akibatnya mereka tergoda untuk mengikuti budaya barat, menerima nilai materialisme dan sekularisme yang memicu krisis moral dan spiritual di sejumlah negara muslim. Ketidakseimbangan global juga memperburuk situasi ini, di mana kekayaan dunia dikuasai oleh beberapa negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmiata Rizky Istiaji dengan NIM 2501 1162 2880. Nah, materi selanjutnya adalah menuju kebangkitan umat Islam. Nah, jadi kita akan membahas dari aspek internalnya terlebih dahulu ya. Nah, kebangkitan umat Islam dapat dimulai dengan mengoptimalkan kekuatan dari dalam yang dimiliki oleh setiap individu muslim maupun sebagai komunitas secara keseluruhan. Meskipun umat Islam memiliki modal yang sangat besar untuk berkembang, namun hal ini seringkali terhambat oleh perselisihan mengenai masalah-masalah cabang fikih yang sebetulnya hal itu tidak fundamental. Seperti kontroversi seputar bacaan kunut pada salat subuh. Nah, fokus dan perhatian umat Islam seharusnya dialihkan kepada pengkajian mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran serta mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah ya dalam alam semesta, ya seperti ayat Kauniyah sebagai landasan pengembangan sains dan pengetahuan. Nah, motivasi untuk terus bergerak maju dapat ditemukan dalam kisah surah Al-Insyirah ayat 7-8 yang menekankan pentingnya kesungguhan dan ketekunan dalam setiap usaha yang dilakukan. Di sini aku akan jelaskan tentang aspek eksternalnya. Keterbukaan terhadap pengetahuan dan tradisi dan peradaban non-muslim merupakan sikap yang harusnya dimiliki umat muslim, mengingat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh setiap individu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap penolakan atau kebencian terhadap pencapaian barat dan peradaban non-muslim di bidang sains dan teknologi justru akan membuat umat muslim tertinggal semakin jauh dalam perkembangan zaman. Pembelajaran berharga dapat diambil dari kejayaan dinasti Abbasiyah yang mencapai puncak peradaban Islam melalui sinergi antara ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dengan warisan keilmuan dan persiapan Yunani. Strategi yang perlu diterapkan adalah mengadopsi dan mempelajari berbagai pencapaian peradaban barat kontemporer serta kompetisi secara sehat dengan mereka, dengan catatan bahwa semangat untuk maju tersebut harus tetap dilandasi oleh nilai-nilai dan etika Al-Quran agar umat muslim terhindar dari praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran agama. Islam Nusantara. Potret kebudayaan Islam Indonesia. 1. Islam Nusantara. Islam berarti penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian. Islam Nusantara terdiri dari dua kata, Islam dan Nusantara.
Agama ini memiliki 5 ajaran pokok sebagaimana diungkapkan Nabi Muhammad, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji bagi yang mampu. Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah asal dari kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Berdasarkan pengertian di atas, ini adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Menurut Abdul Muksi Ghazali, Islam Nusantara bukan untuk mengubah doktrin Islam. Ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragama Islam. Nusantara bukan sebuah upaya sinkretisme yang memadukan Islam dengan agama Jawa, melainkan kesadaran budaya dalam bertakwa sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, Wali Songo, Lutfi 2016. Kembali tombol ketuk lagi. Potret kebudayaan Islam Indonesia yang selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam. Masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Perdagangan dari Arab, Gujarat, dan Persia menyebarkan Islam secara damai melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Agama Islam kemudian berkembang pesat dan melahirkan berbagai kerajaan Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh kerajaan Islam. Yang pertama adalah Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Didirikan oleh Malik al-Soleh 1297 Masehi. Islam masuk melalui perdagangan Arab dan Syekh Ismail dari Syarif Mekah. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Meneruskan Kerajaan Pasai, raja pertama yaitu Ali Muhayyad Syah, masa kejayaan Sultan Iskandar Muda 1608 sampai 1637 Masehi. Islam menyebar ke Gayo dan Minangkabau. Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Berdiri
berdiri setelah runtuhnya Majapahit. Raja pertama adalah Raden Patah dibimbing Wali Songo. Puncak kejayaan yaitu Sultan Trenggono 1524 sampai 1546 Masehi. Islam menyebar ke seluruh Jawa dan Kalimantan Selatan. Yang keempat adalah kerajaan Islam lainnya yang berada di Jawa, yaitu Kerajaan Panjang, Mataram Islam, Cirebon, dan Banten. Yang berada di Kalimantan yaitu Banjar dan Kutai. Yang berada di Sulawesi dan Maluku yaitu Gorontalo, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada potret kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi, kebudayaan Islam di Indonesia itu ada 4, yaitu yang pertama Samudra Pasal atau berasal dari Aceh, lalu Kerajaan Aceh, lalu yang ketiga ada Kerajaan Demak dari Jawa, lalu yang keempat ada Kerajaan Islam lainnya. Nah, untuk Samudra Pasal atau Aceh, itu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan tersebut didirikan oleh Malik As-Saleh pada saat 1297 Masehi. Lalu Islam masuk melalui pedagang Arab dan Syekh Ismail dan Syarif Makkah. Untuk yang kerajaan kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan ini meneruskan dari kejayaan Pasal tersebut. Raja pertamanya yaitu Ali Muhayyad Syah. Masa kejayaannya pada dipimpin Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Lalu kerajaan Aceh ini menyebarkan Islam ke Gayo dan Minangkabau. Lalu untuk ketiga ada Kerajaan Demak yang berasal dari Jawa. Kerajaan Demak ini berdiri setelah runtuhnya Majapahit. Raja pertamanya adalah Raden Patah dan dibimbing oleh Wali Songo. Puncak kejayaannya saat dipimpin Sultan Trenggono pada tahun 1524 sampai 1546 Masehi. Lalu pada Kerajaan Demak, Islam menyebar ke seluruh Jawa dan Kalimantan Selatan. Lalu untuk poin nomor 4 yaitu kerajaan Islam lainnya. Seperti Jawa itu ada Kerajaan Pajang, Mataram Islam, Cirebon, Banten. Lalu untuk Kalimantan ada Banjar dan Kutai. Untuk Sulawesi dan Maluku ada Gorontalo, Wajo, dan Sopeng Lawu. Lalu berikutnya ada poin wujud peradaban Islam di Indonesia. Nah, wujud peradaban Islam di Indonesia itu ada arsitektur Islam, ada seni ukir dan kaligrafi, kemudian juga ada sistem pendidikan Islam. Nah, untuk poin arsitektur Islam ini seperti masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Contohnya seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Menara Kudus, dan Masjid Raya Palopo. Ciri khasnya adalah atap bertingkat, menara mirip candi, serta perpaduan unsur lokal dan Islam. Lalu yang kedua ada seni ukir dan kaligrafi. Nah, seni ini tuh motifnya banyak diambil dari bentuk tumbuhan dan geometris. Lalu umumnya ditemukan pada masjid, mimbar, makam, dan nisan. Kaligrafi Arab tersebut menjadi hiasan dinding, pintu, dan nisan. Lalu untuk poin ketiga ada sistem pendidikan Islam. Nah, seperti contohnya itu pesantren, surau, dan munasah yang menjadi pusat pendidikan Islam. Sistem pendidikan tersebut didirikan oleh para ulama sebagai tempat belajar tafsir, fikih, tasawuf, dan ilmu agama lainnya. Nah, peran dari pesantren sendiri dalam pembentukan karakter, moral, dan penyebaran Islam di Nusantara. Lalu selanjutnya ada seni Islam dalam peradaban Indonesia. Nah, seni Islam
peradaban Indonesia itu contohnya seperti seni baca Al-Quran atau qiraah, lalu ada seni sholawat dan musik religi. Namun juga ada nilai estetika dalam seni Islam tersebut. Nah, seni baca Al-Quran atau qiraah itu merupakan seni membaca Al-Quran dengan suara indah dan penuh penghayatan. Tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, biasanya dilombakan dalam acara MTQ atau Musabakoh Tilawati Quran, lalu menjadi media dakwah dan pendidikan rohani untuk umat Islam. Lalu seni sholawat dan musik religi itu berisi syair pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad, mengandung pesan moral, etika, dan cinta kepada Rasul. Dilantunkan dalam bentuk sholawat badar, marhabana hadroh, rebana, atau qasidah. Lalu musik religius Islam berperan menjaga semangat keislaman di masyarakat. Selanjutnya ada nilai estetika dalam seni Islam. Jadi seni Islam itu mengutamakan keindahan tanpa melanggar ajaran tauhid, lalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara berlebihan, kemudian menonjolkan keindahan suara, bahasa, dan pola geometris. Lalu yang terakhir ada menjadi sarana dakwah, ibadah, dan pembinaan akhlak.